Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah fungsi informan dalam penelitian kualitatif. Teman-teman sekalian, dalam pendekatan penelitian ada pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, kalau di dalam pendekatan kuantitatif, orang yang yang dijadikan subjek penelitian untuk memberikan data ya, yang tempat kita menggali data kan disebutnya responden. Nah, pada kesempatan ini saya akan bincangkan tentang siapa yang pantas kita jadikan subjek penelitian di dalam penelitian kualitatif, khususnya adalah tentang fungsi informan ya. Apakah di dalam penelitian kuantitatif informan ini juga dibutuhkan atau tidak? Mari kita lihat sekarang arti dan fungsi dari informan ya, supaya teman-teman memahami apa bedanya responden, informan dengan partisipan. Itu kan sering tuh terbalik-balik ya. Baik teman-teman, kita lihat dulu sekarang adalah bedanya dulu ya antara responden, partisipan dengan informan. Partisipan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang ikut berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi siapa dalam sehari-hari kan kita sering bilang ikut berpartisipasi. Nah, orang yang ikut berpartisipasi itu disebut partisipan. Nah, baik teman-teman sekalian, partisipan itu di dalam berpartisipasinya bisa berpartisipasi dalam tenaga, pikiran, bisa materi juga bisa benda ataupun dana misalnya. Jadi mereka yang berpartisipasi aktif disebut partisipan. Nah, kemudian pada penelitian kualitatif, informan itu jumlah yang dibutuhkan sifatnya fleksibel berdasarkan pada kesesuaian dan kecukupan. Kesesuaian dengan apa? Kesesuaian dengan tujuan penelitian dan kesesuaian dengan masalah penelitian yang sudah dirumuskan. Nah, kecukupan, berapa cukupnya untuk menjawab pertanyaan penelitian? Berapa cukup yang kita butuhkan informan itu untuk memberikan solusi atas pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Jadi tidak bisa kita katakan cukupnya 1, 2, 3, 4. Atau ada yang tanya, Bu, 1 cukup nggak? Kalau memang 1 itu cukup ya bisa menjawab pertanyaan penelitian ya bisa aja kita katakan cukup ya. Jadi penelitian kualitatif informan itu harus kita sesuaikan dengan tujuan dan masalah kita. Lalu kita cari berapa jumlahnya yang bisa menjawab pertanyaan penelitian kita, yang bisa mencapai tujuan penelitian kita. Dalam penelitian, informan itu adalah seseorang yang memiliki informasi tentang objek penelitian kita. Jadi pemilihannya adalah purposif ya, sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Nah, baik teman-teman sekalian, kalau tadi kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang partisipan, sekarang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang informan, yaitu 1 orang yang memberi informasi. Yang kedua, orang yang menjadi sumber data penelitian kita. Dan yang ketiga, informan itu adalah sebagai narasumber. Nah, kita mau pakai yang mana sesuai dengan fungsi dari informan itu. Jadi informan itu secara umum adalah orang yang memberikan informasi. Nah, baik teman-teman sekalian, sekarang kita lihat yang kedua, responden. Responden adalah subjek penelitian kita yang biasanya digunakan istilah ini untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, kalau misalnya responden itu kan orang yang kita mintai pendapat. Orang yang misalnya kita ada wawancara, orang yang kita wawancara, interviewee, orang yang kita gali datanya, itu adalah responden. Jadi orang yang dibutuhkan oleh kita untuk
menjawab pertanyaan penelitian kita di dalam pendekatan kuantitatif, itulah disebutnya responden, ya, bukan partisipan. Nah, baik teman-teman sekalian, contoh misalnya ya, kalau misalnya nih teman-teman akan meneliti tentang petani, ya, petani apa misalnya, petani ikan misalnya, ikan patin misalnya ya. Nah, untuk tahu bagaimana situasi perkembangan di satu tempat tentang budidaya ikan patin misalnya, kemudian kelompok tani mana yang akan dijadikan subjek penelitian kita, siapa petaninya, kan kita butuh informasi. Nah, disitulah kita menghubungi orang-orang yang tahu tentang hal itu. Itulah dia disebut informan. Tapi informan itu bukan target penelitian kita. Targetnya adalah kelompok tani dan petani yang ada di kelompoknya, gitu ya. Unit analisisnya kelompok tani, respondennya atau partisipannya adalah petani, gitu ya. Jadi saya ambil contoh nih, saya ulangi. Kalau kita mendapatkan atau akan meneliti tentang petani, yang tadi contohnya adalah tentang petani ikan patin, jika di dalam penelitian kuantitatif, kita gunakan dulu tetap cari informasinya kepada informan. Kelompok tani mana nih yang sesuai kriteria kita? Kan itu nggak mungkin keliling dalam suatu kecamatan atau suatu kabupaten, pasti cari informasi dulu kan. Nah, sudah dapat kelompok taninya sebagai unit analisis, baru kita cari kriteria petani yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi dari informan dapat informasi tentang kelompok tani. Nah, nanti dari kelompok tani itu kita dapatkan petani sebagai responden kita. Kalau kuanti, kalau kuali, petani sebagai partisipan kita, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ambil contoh yang kedua misalnya. Sebelum kita pindah yang kedua, kan informasi tentang petani yang maju, petani yang sedang, petani yang kurang maju itu kan perlu untuk kita meneliti. Nah, kita akan meneliti bagian kelompok tani yang mana, bukan dicari sendiri, nggak bisa, ya. Mungkin dari literatur bisa, tetapi yang paling utama dapatnya dari informan tadi, ya. Nah, baik teman-teman sekalian, saya ambil contoh, ya. Kemudian yang kedua, ya. Kalau misalnya di sekolah saya akan meneliti tentang diagnostik kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika misalnya. Siapa yang sebagai respondennya? Kan siswa. Siswa yang memiliki kesulitan belajar matematika. Nah, dapat informasi itu dari mana? Yang pertama kita bisa dapatkan dari wali kelas. Yang kedua kita dapatkan pertama dari wali kelas untuk mendapatkan informasi siapa guru matematika, ya. Nah, setelah ketemu guru matematikanya, kita mendapatkan informasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi, wali kelas dan guru bidang studi itu adalah informan. Siswa yang memiliki kesulitan belajar, itulah responden kita. Atau mungkin kita dapat informasi juga dari guru BK. Ya, saya ulangi, guru BK, wali kelas, guru matematika itu adalah informan. Sedangkan siswa yang mengalami kesulitan belajarnya, itulah yang menjadi responden kita. Jadi udah bisa ya membedakan. Nah, jadi dari informan itu kita akan mendapatkan informasi yang mengarah kepada siapa responden kita, siapa partisipan kita. Demikian teman-teman, jadi kesimpulannya sebetulnya sih sama aja mau pakai responden kayak istilahnya mau pakai partisipan, maksudnya sama, hanya kalau teman-teman bedakan itu akan lebih baik. Jadi kesimpulannya sekali lagi, informan itu bukanlah target penelitian kita. Informan adalah yang memberikan informasi siapa yang cocok menjadi subjek penelitian kita. Jadi saya ulangi yang sekolah aja tadi yang gampang ya.
mau cari siswa yang mengalami kesulitan belajar di bidang matematika, saya perlu mendapatkan informasi tentang siapa guru matematika. Nah, untuk tahu siapa guru matematika, saya menghubungi wali kelas, ya kan? Nah, untuk tahu wali kelas bisa mendapatkan dari guru BK, ya, nggak usah dari kepala sekolah terlalu jauh ya, dari guru BK. Jadi teman-teman datang ke sekolah, hubungi guru BK, ya, kemudian nanti dapatkan informasi wali kelas, dapatkan guru matematika. Mereka bertiga itu adalah informan. Lalu setelah kita dapat, ini loh kelompok anak-anak atau siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Mereka lah yang menjadi target atau subjek penelitian kita yang kita sebut responden. Demikian, semoga ini bisa membedakan ya dengan penjelasan dua contoh tadi, mana informan, mana partisipan, mana responden ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.